Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Adi, NIM 222121144, kelas HKI 3D dengan mata kuliah Ushul Fikih. Saya di sini akan menyampaikan sedikit tentang maqasid asy-syariah. Pengertian maqasid asy-syariah. Secara bahasa, maqasid artinya maksud dan tujuan, sedangkan syariah bermakna hukum-hukum Allah. Secara istilah, maqasid asy-syariah yaitu tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan sesuatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Maqasid asy-syariah di sini dibagi menjadi 3, yaitu ad-daruriyah, hajiyat, dan tahsiniyat. Ad-daruriyah yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada, atau lebih jelasnya kemaslahatan yang kepadanya bersandar kehidupan manusia dan eksistensi masyarakat. Jadi apabila kemaslahatan itu tidak ada, maka akan terjadinya ketidakstabilan, kerusakan maupun kesengsaraan di dunia atau akhirat. Contohnya seperti makan, minum, dan lain-lain. Selanjutnya hajiyat atau kebutuhan-kebutuhan sekunder. Hajiyat yaitu perkara yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan. Jadi apabila hajiyat tidak terwujud, maka tidak akan mengalami kerusakan maupun ketidakstabilan, akan tetapi manusia akan mengalami sedikit kesulitan dan kesempitan, seperti diperbolehkannya sholat duduk saat tidak mampu berdiri. Selanjutnya tahsiniyat. Apabila tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari 5 pokok, yaitu sesuatu yang menjadikan hidup manusia lebih pantas dan beradab. Jika sesuatu itu tidak ada, maka tidak akan merusak tatanan kehidupan dan tidak menyulitkan, hanya saja akan mengurangi ketidakpantasan, etika, dan fitrah, seperti etika makan, minum, menutup aurat, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh ad-daruriyah. Untuk memelihara agama, kita dapat mewujudkannya dengan iman, dengan rukun-rukun syahadat, dasar-dasar akidah, dasar-dasar ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Untuk pemeliharaan jiwa, kita dapat mewujudkannya dengan kewajiban mencari nafkah, yaitu mencari nafkah suami untuk istri dan keluarganya, maupun dapat dilakukan dengan cara pernikahan. Selanjutnya cara memelihara jiwa, yaitu diterapkan hukum qisas. Seperti misalnya ada orang membunuh orang lain. Nah, agar terjadi pemeliharaan jiwa di sini, maka diterapkannya hukum qisas atau hukuman mati. Selanjutnya akal. Mewujudkannya yaitu kewajiban menuntut ilmu. Memeliharanya dengan haramnya konsumsi yang menghilangkan akal, contohnya khamar maupun narkoba. Yang keempat, harta. Mewujudkannya disyariatkannya berbagai bentuk muamalah atau transaksi, seperti jual beli dan lain-lain. Dapat dipelihara dengan haramnya mencuri, adanya hukuman pencurian, dan larangan merusak harta orang lain. Yang kelima, keturunan atau kehormatan. Dapat diwujudkan dengan disyariatkannya pernikahan, dapat dipelihara dengan dilarangnya perzinahan, aborsi, dan adanya hukuman bagi pezina dan penuduhnya. Selanjutnya, contoh hajiyat. Yang pertama, agama. Disyariatkannya rusuh atau dispensasi seperti jamak sholat, tayamum saat tidak ada air. Yang kedua, jiwa. Tidak ditegakkannya qisas karena ketidakjelasan pembunuhan dan diganti dengan diat, yaitu misal ada seseorang yang tidak sengaja membunuh orang lain, maka tidak harus diterapkan hukum qisas, bisa diganti dengan hukuman yang lain, misal dengan denda dan lain-lain. Yang ketiga, akal atau kewajiban belajar dan menuntut ilmu lebih dalam. Yang keempat, harta. Diperbolehkannya muamalah yang terlepas dari kaidah umum, seperti akad salam, istina, mu'azaroh, dan lain-lain. Yang kelima yaitu keturunan.
yaitu disyariatkannya pernikahan. Contoh yang terakhir yaitu contoh tahsiniat. Yang pertama, agama. Memakai pakaian yang bagus saat ke masjid atau melakukan hal-hal yang sunnah. Apabila sesuatu ini tidak dilakukan, maka tidak akan mengganggu hajat dan daruriyat. Yang kedua, makan dengan aneka rupa menu atau vitamin tambahan. Yang ketiga, yang ketiga, akal, yaitu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kelengkapan belajar dengan fasilitas yang lebih baik seperti komputer dan lain-lain. Yang keempat yaitu harta, larangan menjual barang najis, membeli di atas tawaran orang lain. Yang kelima yaitu keturunan atau kehormatan, yaitu pernikahan dengan resepsi. Sekian dari saya, apabila ada salah kata dan penjelasan yang kurang memuaskan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.